Tapi kalau udah nggak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri, saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan. Tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu, hati-hati. Sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Nggak ada tuh, habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Sigaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita cinta karena Allah, kita juga benci karena Allah. Itulah rumusan-rumusan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku se-Islam, seiman, semanhat salafi, dimanapun kalian berada, insya Allah karunia Allah, perlindungan Allah selalu menyertai diri-diri kalian semua. Perseteruan persoalan nasab terus berlangsung, terus berlanjut, semakin tajam, semakin kuat, semakin kencang, bagaikan badai tsunami. Lebih baik kita lihat langsung ya, bagaimana perseteruan itu terjadi. Beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu, hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dasar pemikiran
pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah. Wah, ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama bukan saya yang, tapi Al-Quran pun la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu Habib. Kalau udah baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk udah dikasih duit, ya Allah beras. Ada Habib mabuk udah dikasih duit, ya Allah beras. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu, mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh, wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begal nasab saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabok, enggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian enggak bakal masuk neraka. Enggak ada. Fitnah itu semua bohong. Begitu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk udah dikasih duit, ya Allah beras. Ada Habib mabuk udah dikasih duit, ya Allah beras. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang? Enggak ada ya kawan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Kalau oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue gak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib, kurang ajar. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dana, mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terserang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka, sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib quote and quote Ba'alawi ini ya. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini, aliyutahirakum tathira. Dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai
bukti firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Yang namanya zuriyah Nabi itu, biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini harus diluruskan. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu terkonfirmasi seperti itu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah, kalau kau berbuat baik dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena 1, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Dari Ba'alawi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Muda itu adalah semua habaib, wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alawi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Selalu menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah yang wali songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi.
Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Orang yang nggak tahu dan nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Seperti apa nih? Orang udah nggak punya ilmu tapi sok tahu. Dia nggak punya ilmu, saudara. Nggak mau belajar. Dia nggak punya ilmu, nggak mau nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, kalau ada masalah nggak mau nanya kiai. Bahkan dia nggak punya ilmu, saudara, sok keluarkan fatwa seolah-olah dia berilmu. Nah, ini apa kata Imam Khadir? Fadarika jahilul fatilku. Orang yang begini disebut jahil. Nah, orang jahil diapain? Tinggal. Percuma. Ada yang nanya, Habib, kok orang jahil bodoh ditinggal? Saudara, tadi kita sudah katakan, dia nggak punya ilmu, nggak tahu diri. Ulama aja dilawan, bagaimana kita mau nasehatin? Kalau udah nggak punya ilmu, ulama dilawan, bisa dinasehatin? Bisa. Itu namanya orang bodoh. Kalau dia nggak punya ilmu, tahu diri, masih mau belajar, itu mustarsyid, bukan jahil. Walaupun dia nggak punya ilmu, tapi dia mau belajar, itu mustarsyid, orang yang cari petunjuk. Tapi kalau udah nggak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri, saudara, ulama dilawan, bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita, fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Jelas gak? Jelas. Zaman sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada. Ada gak? Ada. 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 Oh, contohnya? Iman. Iman Al-Kabur. Al-Kaburi. Contohnya, ada artis dangdut tapi berubah jadi ahli namanya Pak Haji Omar. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok sok tahu. Tahu teka. Tahu teka gak? Kuras kepala. Mudah-mudahan gak ada di sini. Amin. 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 Kalau yang satu tuh yang tadi namanya disebut tuh, saudara, dia mau kritik nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya nuduh, bukan. Saya bingung nih orang, nasabnya bagaimana? Ntar dibilang Imad bin Utsman, ntar dibilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara, di sana ada dokumen SMP-nya, nah bapak-bapaknya ditulis Haji Samun. Nasabnya nggak jelas, mau protes nasab Ba'alwi yang udah ijma ulama sah. Saya tanya, ngawur gak? Ngawur. Pintar apa goblok? Goblok. Tahu. Di sini jangan ada model begitu ya. Jadi kalau kita nanti nih kalau udah lulus pondok pesantren, udah ngajar. Amin. Andai kata antum sekali waktu beda pendapat dengan kiai, tetap jaga akhlak. Jangan mentang-mentang beda pendapat sok pintar. Kiai dibodoh-bodohin, nggak boleh, haram. Tuh kalau begitu nanti ilmu kita nggak berkah. Jelas? Jelas. Bagaimana solusinya? Apakah ini terus berlanjut dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun? Saudaraku, wahai orang-orang yang keturunan Yaman, bukanlah kami benci kepada Habaib. Bukan. Secara pribadi, kalian itu orang-orang baik. Secara fisik, penampilan kalian sudah benar. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Udah bagus. Cuma yang jadi persoalan, bicara kalian. Kalimat-kalimat yang kalian sampaikan ketika kalian berceramah, ngawur. Itu ngawur. Itu yang masalah besar. Kalian itu kan pribadi-pribadi yang bisa menjadi suri tauladan apabila kalian mengikuti sunnah Rasulullah.
Kenapa dari lisan kalian yang keluar tentang kakek-kakek kalian, kesaktian karomah, guru-guru kalian? Jangan seperti itu, udah gak laku, udah kadaluarsa. Belajarlah, belajar tentang tarikh Rasulullah, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, belajar tentang rekam jejak sepak perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu yang kami inginkan. Cerdaskan umat Islam dengan akar Islam, Quran, hadis. Kalau model kalian sekarang ini yang kita lihat di YouTube, dengan ceramah seperti itu, dongeng-dongeng kurafat, umat Islam makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kalian pengaruhi pikirannya agar mencintai kalian habis, cinta mati kepada kalian. Salah begitu, salah. Itu yang kami gak suka. Ajak umat Islam mencintai Allah. Ajak umat Islam mencintai Rasulullah dan para sahabat. Menghidupkan sunnah Rasul. Memberantas syirik. Menegakkan tauhid. Itu yang kami inginkan. Bukan dongeng-dongeng. Bukan. Insya Allah, Allah memberi hidayah dan rahmat kepada kalian. Mulai hari ini sampai ke depan tidak ada lagi dongeng-dongeng khurafat yang keluar dari lisan-lisan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.